Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Feby Sucipto akan menjelaskan tentang perancangan struktur bawah, yang dimana kita ada tugas untuk membuat gedung pasar 4 lantai. Kami dari kelompok 2 untuk eh, pesertanya adalah Mas Eko Nugri Saputro, Galuh Nur Hosana, Muhammad Atras, dan saya sendiri Feby Sucipto. Lanjut ke jawaban pertama itu kita ada data tanah dan stratigrafi, di mana secara umum dari hasil penyelidikan tanah di lapangan meliputi 3 titik sondir dan 1 titik deep boring dan pengujian SPT pada proyek gedung 4 lantai. Yang dimana kita di lokasinya itu ada di Jakarta Selatan. Jadi dari hasil tanah sondirnya itu sendiri, lapisan atasnya timbunan itu 0,6 sampai dengan 2,9 meter. Lalu itu lapisan bawahnya itu lempung dan lanau, lunak hingga keras. Lalu untuk tanah kerasnya sendiri kita udah lebih dari 200 kilo per centimeter persegi di kedalaman 18 sampai dengan 19,8 meter. Dari nilai NSPT sendiri itu udah lebih dari 40 di kedalaman 20 sampai dengan 22 meter. Muka air tanah kedalamannya 10 sampai dengan 10,2 meter. Lalu sini saya ingin sedikit menjelaskan bahwa di sondir di satunya itu kita dengan kedalaman 19,880 itu muka air tanah itu kita di minus 10,6 meter. Lalu dengan sondir 2,5 ton di S2-nya itu kita di 19 meter dengan kedalaman 19 meter, muka air tanah itu di 10 meter, lalu di S3-nya itu dengan kedalaman 18 meter dengan muka air tanah 10,2 meter. Dari kedalaman bor mesin dengan DB1 itu kita ada di minus 30 meter, muka air tanahnya itu di 10,2 meter. Lalu berikut adalah untuk grafik dan plot data tanah yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan. Tanah dominan lempung dan lanau lunak memerlukan pondasi yang sangat dalam. Jadi alasan tanah lunak di permukaan, kita ada tanah keras itu lebih dari 18 meter, muka air tanahnya juga tinggi. Jadi plotting untuk posisi kolom terhadap titik bor kita juga harus perhatikan. Kita akan menyarankan untuk fondasi tiang panjang atau bor pile. Berikut adalah untuk perhitungan tiang tunggal. Kita memakai dua metode, ada metode Servman dengan QC-nya dan metode Mayer-Hoff dan SPT. Ya, sedikit menjelaskan untuk QB-nya itu sama dengan kali QC, QB-nya sama dengan 66 kg per cm persegi, lalu AB-nya sama hasilnya dapatnya 28 maksudnya 2827,4 cm persegi dan QS-nya dapat 3 kg cm persegi. Lalu AS-nya juga kita mendapatkan nilai hasil 4146,9 cm persegi. Kulitnya itu 311 ton. Lalu dengan di metode Mayer-Hoff-nya itu sendiri, KB-nya kita mendapatkan nilai 1600 kN per meter persegi atau sama dengan 163 cm persegi. Lalu untuk AB-nya sendiri kita dapat 2827,4 cm persegi.
Lalu untuk GS-nya kita dapat 80 kN Newton per meter persegi atau sama dengan 8,2 kg per cm persegi. AS-nya sendiri kita dapat 41.469 cm persegi, kulitnya sendiri 802 ton. Untuk perhitungan grup tiang pancang atau pelcap, ingin sedikit menjelaskan. Jadi kita menggunakan asumsi susunan 2 kali 2 tiang dengan diameter 60 cm, jarak antar tiang itu 180 cm, efisiensinya 4:1,1 dan N-nya juga tidak sama dengan 3,64. Jadi kapasitas grup Q grupnya itu 3,64 dikali 4 dan dikali 320, Q group sama dengan 4.659,2 ton, lebih dari 54,2 ton. Beban kolom oke, dinyatakan oke dan aman untuk bisa kita menggunakan grup tiang tersebut. Lalu untuk pile capnya dengan asumsi susunan 2 kali 2 tiang, diameter 60, overhangnya sendiri 50 cm, praktis sama dengan 100 cm, tebalnya 90 sampai dengan 100 cm. Untuk dimensinya overhang sendiri sama dengan 50 cm. Pile capnya itu sama dengan 180 ditambah 2 kali 40, jadi 260 kali 260 cm untuk ukuran pondasinya itu sendiri. Lalu kita lanjut untuk parameternya. Tipe tiang panjang sendiri kita menggunakan tiang bor atau bor pile, dimensi tiangnya itu sama dengan 60 cm, panjang panjang tiangnya 22 meter menembus lapisan tanah keras. Lalu kedalaman tanah kerasnya kisarannya lebih dari 200 kg per cm persegi di kedalaman 18 sampai dengan 19,8 meter dengan nilai NSPT-nya sendiri lebih dari 40 di kedalaman 20 sampai 22 meter. Untuk muka air tanah atau GWT itu kurang lebih 10,2 meter dari permukaan tanah. Lalu untuk tanah rata-ratanya 18 kilonewton per meter kubik diambil dari data lapangan. Lalu untuk kohesi rata-rata atau C 0,25 kg per cm persegi dari uji triaksial CU dan UU. Untuk sudut geser dalam 25 derajat rata-rata dari pengujian triaksial. Oke, berikut adalah untuk gambar teknisnya. Jadi di gambar teknis sendiri untuk yang tadi dijelaskan itu detail fondasi pelcap kita seperti ini. Untuk posisi tiang panjangnya, jadi jarak dari tepi fondasi ketemu dengan as panjang itu kita ada 500 mili atau 50 cm. Lalu untuk dimensi fondasinya sendiri itu 2600 kali 2600 dengan tingginya 900 mili. Dengan kita asumsi ada 4 tiang panjang. Berikut adalah untuk flowchart untuk pekerjaan fondasi bawah. Jadi pertama kita untuk desain, setelah desain itu kita cek dan cek by konsultan dan klien. Lalu kita start untuk soil test, kita cek juga dari kontraktor dan konsultan. Lalu kita lanjut untuk calculation and design file, kita ada cek dari kontraktor dan konsultan oke atau tidaknya. Lalu kita ketika sudah oke, kita lanjut ke sub drawing plan foundation.
kita cek kembali untuk ukurannya, setiap pembersihannya, setelah udah oke, kita buatkan shop drawing, cek kembali oleh approval by konsultan dan klien atau owner itu sendiri. Lalu kita fabrikasi untuk pekerjaan pilingnya. Setelah fabrikasi, kita cek dimensi dan untuk kekuatan itu tiang panjang sendiri sudah oke. Kita lanjut untuk pekerjaan fabrikasi dan setelah performing. Checklist, kita adakan checklist, kita setelah checklistnya sudah oke, kita casting konkret, lalu kita ada pengecekan juga after casting konkret dari pihak konsultan. Kita mengadakan biasanya dari kontraktornya mengadakan trial mix dan selam tes untuk di onsite-nya sendiri. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang struktur bawah. Oke, apabila flowchart-nya. Lalu dari hasil tersebut, dari penjelasan tersebut kita ambil kesimpulan bahwa struktur struktur bawah itu harus menggunakan sistem SRPMK dan dianalisis dengan etaps. Tiang bor dipilih sesuai dengan kondisi tanah, lalu pelkap dan grup tiang memenuhi syarat, dan gambar teknis juga kita lengkap. Jadi untuk saran yang teknisnya penambahan shear wall atau untuk membuat lateral, lalu kita juga ada evaluasi lendatum plat dan balok jangka panjang, lalu kita terapkan value engineering untuk efisiensi biaya, lalu untuk lanjutnya juga kita ada kontrol air tanah dan pengawasan galian selama konstruksi. Ini itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.